ketahui, Kalimantan Barat itu mensyaratkan semua penumpang yang akan memasuki wilayah Kalimantan Barat, terutama dengan moda transportasi udara, itu harus terlebih dahulu menunjukkan hasil PCR negatif ke petugas KKP atau maskapai di bandara keberangkatan ya. Nah, seperti kita ketahui, Bapak Gubernur Kalbar yang pertama kali mengungkapkan bahwa itu surat-surat PCR itu banyak yang palsu ya. Dan ini sekarang baru kelihatan tuh. Jadi setelah diselidiki ternyata dari berita-berita itu banyak sekarang orang-orang yang menyelenggarakan atau memfasilitasi penumpang, memberikan penumpang dengan surat-surat PCR palsu itu sekarang pada ditangkapi kan, dan memang ini berarti ada dan banyak ini di bandara-bandara oknum-oknum yang menjual PCR palsu ya. Nah, untuk supaya tidak terjadi berulang, maka mulai 1 Februari tahun 2021 nanti itu setiap penumpang yang akan berangkat itu mereka harus mengakses dulu aplikasi e-haq ya. Ini dibuat oleh Kementerian Kesehatan, di mana mereka bila mereka akan melakukan pemeriksaan laboratorium, mereka mengaplikasi e-haq dulu. Dari situ nanti mereka akan pergi ke laboratorium yang sudah tercantum dalam aplikasi e-haq ya. Nah, nanti laboratorium akan mengirimkan hasil itu ke hasil pemeriksaan PCR-nya ke aplikasi e-haq, sehingga di bandara itu para penumpang tinggal menunjukkan surat atau barcode yang ada di e-haq ya. Tidak lagi dalam bentuk kertas yang di-print ya. Jadi semuanya nanti sudah didigitalisasi dan ini akan berlaku mulai 1 Februari tahun 2021 ya. Berarti diwajibkan tuh Pak untuk menggunakan aplikasi e-haq. Iya, jadi semua penumpang nanti yang akan berangkat mau keluar dari Pontianak maupun masuk ke Pontianak itu harus wajib menggunakan aplikasi e-haq, di mana nanti di situ mereka akan dicantumkan oleh laboratorium yang kredibel yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam aplikasi e-haq itu ya. Jadi nanti aplikasi e-haq yang akan memberitahu atau dibawa di dalam HP yang dibawanya bahwa di situ apa hasil pemeriksaan PCR-nya ya. Jadi ini kecil sekali kemungkinan untuk dipalsukan karena laboratorium itu nanti langsung memberitahukan hasilnya itu ke e-haq. Jadi ada format digitalisasi dari hasil pemeriksaan PCR ini. Pak, untuk yang udah divaksin berarti memiliki sertifikat khusus Pak untuk bepergian ini Pak? Nah, setiap orang yang habis setelah divaksin itu akan diberikan sertifikat vaksin ya. Tapi setelah 2 kali pelaksanaan vaksinasi ya. Jadi hari pertama dengan hari ke-14 setelah mereka mendapatkan vaksinasi, mereka akan mendapatkan secara otomatis sertifikat vaksinasi yang dikirim lewat aplikasi Peduli Lindungi. Jadi nanti itu selalu dibawa di HP-nya ya. Nah, cuma memang ke depan ini kita mengharapkan ini nanti yang akan menjadi syarat penerbangan ya, tetapi peraturan menteri atau peraturan lainnya belum dikeluarkan ya. Atau gitu tuh Pak. Iya, electronic health apa ya? Gitu. Seorang yang akan bepergian, dia akan masuk ke e-haq dulu yang ada di HP-nya kan. Nah, dari e-haq ini dia akan masuk ke paspor kesehatan. Paspor kesehatan itu nanti dia ada yang namanya daftar tes lab. Nah, di situ dia mendaftar ke, misalnya dia mau ke laboratorium Labkesda atau mau ke laboratorium misalnya salah satu laboratorium swasta. Ya. Nah, masuk ke laboratorium swasta itu, laboratorium swasta itu nanti akan menginformasikan dengan dia boleh memeriksa di tanggal berapa, hari apa ya. Nah, lalu dia datang ke laboratorium itu, diperiksa, hasil dari laboratorium itu akan dikirim oleh laboratorium itu ke aplikasi e-haq ya. Nah, misalnya dia negatif, nah kalau dia negatif nanti dia sudah dapat barcode, dia tinggal tunjukkan nanti ke bandara
hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Jadi tidak lagi dalam bentuk kertas ya, atau hard copy ya, yang bisa dipalsukan. Kalau ini dia langsung nanti di HP-nya. Jadi dia nanti tunjukkan dengan petugas, di e-hack-nya ada hasil pemeriksaannya. Itu terkonek secara pusat, Pak ya? Iya, jadi terkonek semua laboratorium yang direkomendasikan oleh kabupaten kota itu akan masuk ke e-hack. Jadi tidak lagi sembarangan laboratorium bisa menerbitkan, hanya untuk laboratorium yang kredibel, yang sudah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya. Kalau di Kota Pontianak Pak, berapa banyak itu? Lab-nya yang terkredibel. Kalau Sekalbar ini hampir sebenarnya 78 laboratorium ya termasuk rumah sakit atau laboratorium kesehatan daerah milik pemerintah ya. Oke, Pak. Tidak boleh ada keraguan lagi di masyarakat dan mari kita bersama-sama keluar dari era pandemi ini.